Muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Mudah-mudahan pula kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang dijamin oleh Allah kelak menjadi penghuni surga. Hari ini kita mengawali aktivitas di pagi hari dengan berjamaah sholat subuh di masjid. Sebuah prestasi yang tidak bisa diukur dengan dunia dan isinya. Rasulullah di dalam riwayat hadis Imam Muslim itu bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama kullal lail." Rawahu Muslim. Siapa orangnya yang bisa dan mau sholat isya berjamaah bagaikan sholat separuh malam. Terusnya hadis ini, wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama kullal lail. Dan siapa orangnya yang mau sholat subuh berjamaah maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Bapak Ibu, walaupun jaminan Rasulullah sebesar ini, tidak semua orang kemudian bisa dan mau sholat subuh berjamaah, apalagi sholat subuhnya di masjid seperti kita. Dan ini merupakan bagian terpenting dalam hidup kita untuk menuai, menyongsong, menyambut dan merengkuh kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kalau kita mengacu kepada bahasa, setidaknya ada 4. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat aflaha. Makanya kemudian kalimat ini berasal dari kata falaha. Kalau ada orang mau sholat, dipanggil sama mu'adzin, hayya 'alal falah, yang berarti kebajikan, kebahagiaan, kebajikan. Sebagaimana yang dimuat oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang bisa sholat, maka itu ia akan menuai kebahagiaan. Yang kedua, Allah menggunakan kata hasanah, sebagaimana doa sapu jagat yang dimuat oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah maknanya hidup yang indah. Hasanah maknanya hidup yang bahagia, sentosa, damai, sejahtera. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menggunakan kata sa'adah atau sa'idah. Maknanya juga sama, bahagia. Dan yang keempat, Rasulullah menggunakan kata farihah atau faroha, maknanya juga sama, bahagia. Hadirin, ketika kita mengurai kebahagiaan dalam hidup, jenenge wong urip, apakah ia orang kafir ataukah ia beriman, apakah ia orang miskin atau orang kaya, urip dia, orang hidup itu selalu mencari 3 hal. Yang pertama, selalu mencari perlindungan. Yang kedua, selalu mencari keadilan. Dan yang ketiga, selalu mencari kebahagiaan. Perlindungan tertinggi dari manusia adalah perlindungan ketergantungan ia kepada Tuhan. Kalau ia seorang muslim, maka ia ketergantungan tertinggi adalah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau orang itu mencari keadilan tertinggi
di dunia ini adalah keadilan yang dibangun dalam kerangka oleh Allah yang disebut dengan keadilan syariat. Tidak ada Bapak Ibu orang itu bisa meraih menerapkan keadilan kalau tidak menggunakan syariat Islam. Kalau kita mencari kebahagiaan, maka inilah sebenarnya tujuan hidup seorang manusia. Gak ono ceritane wong urip kepingin urip gak enak, gak ada. Gak ono ceritane orang itu hidup sengsara, gak ada. Pasti yang dicari adalah yo apa carane urip iki seneng, bahagia. Lalu apa yang membedakan kita hidup bahagia sebagai seorang manusia dengan hidup bahagia dengan orang kafir? Nek wong kafir uripe seneng hanya sebatas kehidupan dunia, tapi nek wong Islam tidak boleh, Pak. Orang Islam harus hidup bahagia ini dunia sampai akhirat. Bahagia hidup dunia sampai akhirat belum cukup, belum sempurna kalau kita masih sempat mampir ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kehidupan sempurna yang digagas oleh Allah, yang direncanakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah terhadap seluruh hamba-Nya adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan di akhiratnya tidak perlu mampir ke neraka. Di dalam hadis riwayat At-Dailami, Rasulullah pernah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 sarana untuk bisa menjadi bahagia. 4 pamean. Nomor 1 antakuna zaujatuhu sholihatan. Nomor 1 sarana orang itu bahagia kalau ia sudah mempunyai istri yang solehah, atau kalau ia sudah mempunyai suami yang soleh. Bapak Ibu, kalau orang itu punya pusat pasangan hidup tidak soleh, tidak solehah, ini sudah awal bencana dalam hidup di dunia. Tapi kalau orang itu sudah mempunyai suami yang soleh seperti bapak-bapak yang ada pagi ini, atau mempunyai seorang istri yang solehah seperti ibu-ibu itu yang ada, maka ini awal pertama kita meraih bahagia. Bapak Ibu, saya ini pernah punya murid. Beliau pernah ngaji sama saya lama di Masjid Al-Falah Raya Darmut. Tahun 2008 beliau ini haji plus bersama saya. Saya yang menjadi pembimbingnya. Sampai hari ini saya masih hafal kalau beliau ini ngaji, Pak. Duduknya selalu di bawah jendela, di pinggir golek sing isi, walaupun ruangannya sudah ber-AC. Ati kula niku muni ngeten, Pak. Ya Allah, enake wong iki. Wong ayu nek ngaji pakai mobil mewah, kemudian pakaiannya dilamar. Kelihatan orang ini kalau cantik, kaya, gelem ngaji, Pak. Hati saya bunyi begitu. Suatu ketika setelah ngaji selesai, dia menghadap saya sambil nangis. Ternyata dugaan saya selama ini tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang dia alami. Kenapa? Ternyata na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu, suaminya ini sering membawa perempuan dibawa pulang ke rumah. Gonta-ganti. Nah, orang kalau sudah punya kehidupan seperti ini, sulit untuk bisa menjadi hidup bahagia. Makanya kalau kita bicara negara, Pak, kalau kita bicara negara makmur, itu harus diukur dari rakyat yang makmur setiap item keluarganya. Nah, wis rakyat ini setiap keluarganya sudah bahagia, uripe penak, maka ini akan merasa menjadi sebuah bingkai kehidupan besar, menjadi sebuah negara yang makmur.
Tapi kalau kepincangan hidup, ekonomi, keadilan, kebahagiaan belum tercapai dalam titik terkecil sebuah rumah tangga, jangan mimpi negara akan menjadi bahagia. Sing nomor loro wa auladuhu abror. Sarana sing nomor loro, awake dhewe nek kepengin urip niku seneng. Auladuhu abror, anak-anaknya. Anak-anak yang baik. Niki sing ampun Pak. Sekarang ini sudah dunia narkoba, sudah dunia hiburan, dunia kebebasan, dunia teknologi, dunia digital, dunia HP sekarang ini. Anak-anak kita belum sekolah itu sakit Pak. Di Al-Quran anak itu anak telu. Ono sing anak menjadi musuh bagi orang tuanya, ono anak sing jadi fitnah bagi orang tuanya. Ini dikupas oleh Allah dalam surat At-Taghabun. Sing nomor telu, anak-anak yang menjadi permata hati bagi orang tuanya. Anak-anak seperti ini bahasa Quran disebut qurratu a'yun di surat Al-Furqan ayat 74. Makanya selain kita ini mempunyai anak yang kita didik dengan baik, kita sekolahkan dengan sungguh-sungguh, kita juga rajin mendoakan anak-anak kita. Doa yang paling top, doa paling tinggi, doa yang tidak ada tandingannya adalah doa yang dimuat oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Panjenengan pasti sudah hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sering bilang Pak di mana-mana, doa ini doa terbaik, doa ini doa tertinggi, doa ini tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Pun boten enten. Apa? Coba kita cek. Rabbana hablana, ya Allah. Donga sak donga niku sing ngangge huruf napa? Ngangge huruf nah. Domirna itu domir nahnu. Walaupun juga boleh menggunakan domir mutakan wahda, tapi saya nanti walaupun berdoa sendiri, kita dianjurkan memakai doa itu dengan domir nahnu. Robbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami. Robbana hablana wa min dzurriyyatina. Dzurriyyah itu keturunan, bukan sekedar anak, bukan sekedar cucu, terus ke bawah itu jenenge dzurriyyah. Makanya orang yang masih punya jalur nasab sampai Rasulullah disebut dzurriyyatul Rasul. Rabbana hab lana min azwajina, bojo sing apik, wa dzurriyyatina keturunan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyenangkan. Waj'alna, ya Allah, dan jadikanlah keturunan kami ini lil muttaqina imama, menjadi orang pemimpin yang bertakwa. Takwa itu derajat iman tertinggi, dhuwure maneh pun boten enten. Dhuwure derajat iman tertinggi napa? Pemimpin orang bertakwa. Pun boten enten dhuwure maneh pun boten enten. Makanya masih donga napa mawon kita jangan meninggalkan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa. Sing nomor telu wa khulaqahu sholihin. Nek wis anake apik, bojone genah. Nomor telu Pak. Wa khulaqahu sholihin. Kudu duweni komunitas, mempunyai teman, mempunyai suasana untuk bergaul orang-orang yang baik. Bapak Ibu, kalau kita ini duwe kanca sing gregetan itu mengerikan Pak. Berapa banyak orang yang terjerumus di dalam kehidupan yang salah, dosa, maksiat
karena faktor pertemanan. Jangan jauh-jauh lah. Anak-anak kita saja ketika memilih sekolah, kadang-kadang katur sampai wong tuane gara-gara katur koncone Pak. Orang-orang itu merokok, narkoba, minum minuman keras, itu selalu dari teman. Makanya kalau kita ini sudah punya komunitas orang-orang baik, itu 3 item dalam hidup akan mencapai kebahagiaan. Isu-isu pagi-pagi ke masjid, habis sholat subuh tidak pulang. Biasanya di sini ada komunitas bapak ibu itu khatam membaca Al-Quran tiap hari Ahad. Ini komunitas yang baik. Mari ngaji mulai untuk sepedaan, debat olahraga. Itu sekeempat, Pak Ayakuna rizquhu fi baladihi. Sing nomor 4 untuk mencapai kebahagiaan adalah orang yang rizkinya diperoleh di dalam negerinya sendiri. Bapak Ibu, ada pepatah lebih baik hujan batu di dalam negeri sendiri daripada hujan emas tapi di negeri orang. Ini pepatah Pak. Tapi sing enak itu ya hujan emas di dalam negeri sendiri. Artinya kita bisa meraup, memperoleh, mencari kebahagiaan, rizki itu di dalam negeri kita sendiri. Syukur-syukur di dalam kota kita sendiri Pak. Saya ini alhamdulillah salah satu daripada pembimbing hajinya Hebat Wisata. Kawan-kawan saya di Mekah, di Medina, itu menjadi guide orang haji, orang umroh. Mereka itu sambatnya apa? Di sana bekerja itu berat, soro, aneh, tidak ada, hampir tidak ada kebebasan. Mereka sering mengeluh, Pak Ustaz, andaikan saya ini punya pekerjaan di rumah, aku boleh nyambut gaya doa. Tapi karena di rumah sulit mencari pekerjaan, maka dia harus hidup di negeri orang. Bapak Ibu, ini ada jamaah mau haji atau mau umroh atau pulang umroh. Di Mekah, di Medina itu sederetan toko di sepanjang jalan. Ibu panen sampai itu hampir 1 minggu sekali ada pemeriksaan. Kalau di sini mungkin dari Pamung Praja. Kalau dari sana dari Baladia Pak, ikut dicek. Nek sampai ono lampu mati situ dipoto Pak, cekret, dilaporkan. Langsung itu dalam hitungan hari dia harus membayar denda. Nanti 1 bulan ada pemeriksaan. Masuk itu petugas Baladia, didelok keramiknya toko itu pecah, situ dipoto, cepet dilaporkan, harus bayar denda. Dan semuanya di sana itu berlaku denda. Setiap bulan Pak, itu jenenge ono pajak, jenenge pajak badan. Ono negara pajak awake tak terjadi Saudi. Wong kanca kula kuwi urip di sana. Ya Allah, urip paling enak itu di Indonesia. Indonesia paling enak, maknur saya jangan tersinggung yang lain. Paling enak itu di Pulau Jawa. Nggih, sama dengan di Kalimantan, Pak. Sama dengan IKN, Pak. Guru-guru betul mie goreng ngono. Guru-guru Pak. Dungune Pulau Jawa paling mau enak itu di Jawa Timur. Lho kok iso? Nek sama teng Jawa Barat, teng Jawa Tengah, makanan umumnya lebih ya. Nggih Pak nggih. Enak itu teng Jawa Timur pedes ono, asin ono, awan ono, lombok ki yo ono. Paling enak Jawa Timur niku teng Surabaya. Surabaya paling enak teng lingkungan di Masjid Al-Akbar. Nggih wonten mriki metu titi wis ana warung 24 jam baru metu. Ono warteg, ono warkop, ono angkringan 24 jam Pak. Di Saudi Arabia kita jam 2 harus tutup.
Kok buka jam 09.00 isu. Mari motor bawa seminar itu. Nah, di sini Masya Allah urip itu enak. Ya Allah, mari subuh sama keluyuran. Surabaya mau panas memang, tapi seperti hatinya bener panas. Ini bicara makanan, makanya tadi saya bilang jangan tersinggung. Ya, itu yaudah. Tapi kenapa? Mereka itu sama dengan makanan sego, harus jadi sego sajuan Pak, sego tabuhan. Namanya itu sego mas masih ada. Sama jualan sego sampai rekor juta setengah, yaudah. Berbuat kukurin hotel karena orang jauh main. Nah ini, Bapak Ibu, kalau amat ini sudah dalam jiwa kita, ayah anak punya jauh-jauh dua bojo si kena, anaknya kena, koncolnya kena, istrinya di dalam negerinya sendiri. Bahagia ada dalam agama. Tinggal menambah dua. Yang pertama iman kita. Nah, dua iman itu 99% kebahagiaan ada dalam diri kita. Sehingga menurut kita apa? Sabar dan syukur. Nek gurung iso sabar, gurung iso syukur. Masih bujuni kena, anaknya kena, rezeki kena, koncone kena. Nek gurung iso sabar, gurung iso syukur. Jangan mimpi bahagia, menderita Pak. Gusti Allah itu sudah menetapkan di dalam Al-Quran wala nabluukum bisyarri wal khair, dan aku akan menguji kalian kata Allah dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan. Dengan apa? Dengan musibah dan nikmat. Nah terus Gusti Allah cuma minta nek awake dhewe niku oleh musibah dikokon sabar, nek dikai nikmat disuruh syukur, selesai Pak. Nek dikai musibah gak iso sabar, jenenge putus asa. Dikai nikmat gak iso syukur, jenenge wong kebacut durhaka. Makanya menurut saya dikai musibah, dikai loro Pak. Terus orang itu belum sabar. Kira-kira dia sakit atau bodoh? Bodoh. Mau sabar deh. Saya punya saudara, sepupu, rumahnya di Langkat. Namanya almarhumah Bu Yahudillah Abbas. Beliau itu sakit di usia tua. Disambangi dulu-dulunya ngomong ente. Aku gak apa-apa, masih aku dikai loro. Wong aku iki wis dikai nikmat karo Gusti Allah sehat puluhan tahun. Masya Allah. Awake dhewe kadang-kadang Pak dikai loro untu wis mari sembarang. Sehat puluhan tahun lan. Nggih Pak. Di sini pentingnya orang bersabar. Yang kedua, dikai nikmat, syukur Pak. Awake dhewe iki syukur gak syukur, iman gak iman, sholat gak sholat, nikmat sudah ditetapkan oleh Allah. Sejak kapan? Sejak di dalam rahim. Dan awake dhewe kepingin oleh tambahan syukur, tambahan nikmat, maka harus bersyukur. Syukur itu sarana untuk tambahin nikmat. Tambahin nikmat ini kalau dalam bahasa tauhid disebut takdir Allah, ketetapan Allah yang masih diserahkan kepada ikhtiari menungso. Makanya di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Nek awake dhewe belum syukur ditambah karo Gusti Allah. Nek gak gelem syukur, apa nikmatnya dicampur? Boten. Karena ini sudah ketetapan Allah. Nah, cuma kalau kita bicara nikmat, jangan hanya bicara duit. Iso tertib nikmat, iso tunggu nikmat. Nggih, iso tansah panas iku nikmat, Mas. Nggih, ana wong mari mangan gak iso parah. Berarti sakit.
Kula niku bendina nggih kepanasan. Kalau numpak sepeda motor itu alhamdulillah ya Allah, aku jadi iso ngrasakno onggo, ngrasakno panas. Umpama awake dhewe gak iso ngrasakno panas, gak iso ngrasakno onggo, berarti loro, Pak. Loh, ngeten iki butuh terapi. Kula niku sering Pak numpak sepeda motor niku ngomong dhewe. Kaya wong gendeng. Gendeng. Kadang-kadang kalau niku ndelok kok dodolan pikir-pikiran wong sing mikul kerupuk, dodolan ketek-ketek, dodol plastik. Ya Allah, mau tak kula niki ya Allah, ya ini urip enak awakmu dari masjid ke masjid. Ngalor ngidul selama mulai wis beda kok. Saksi. Kamu tahu nggih? Kula niku bukan Jumatan. Jarang Pak mobil Pak nanti tadi juara. Saya sumpah minta kula belani. Prabowo Surabaya mindset. Jam sekian harus di sini, jam sekian harus di sini. Pakai motor. Bukan Jumatan. Nanti kula pun. Ya Allah, kula niki kate Jumatan, apa boleh duit. Wong aku iki masih gak diundang Jumatan, ya tetap Jumatan. Karena itu bisa jual di sana. Bukan Jumatan itu duit. Apa gak peduli? Makanya kunci kita terakhir adalah sabar dan syukur. Nomor 1 iman, nomor 2 bojo sing benar, nomor 3 anak sing benar, nomor 4 kanca sing benar, nomor 5 rezekinya di dalam dirinya sendiri, sing nomor 6 sabar dan syukur. Bahagia dunia akhirat pasti akan kita peroleh. Mudah-mudahan pulau kali panjenengan sing lalu di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah menjadikan kita Al-Quran menjadi pembimbing kita, dan Allah menjadikan Al-Quran hidup dalam jantung hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al awsana rizqika alaina inda kibari sinina wa qita'i umurina. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika waqtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih wabillahi wonten kasaripun rembang kula nyuwun aturipun pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya.
Ngapunten. Itu diambil gambarnya. Nun? Boleh. Monggo. Sange pundi? Sebelah bungur. Bungur, tangga dhewe. Oh iya. Waalaikumsalam. Lo dieng. Masya. Acara apa?